karena seluruh persiapan rangkaian acara ijab dan kabul telah selesai dipersiapkan. Mari kita saksikan bersama, ini dia prosesi ijab dan kabul antara Adinda Ika. Kalau kalian ngira suara barusan direcord menggunakan sound recorder dengan harga yang mahal, selamat, berarti kalian sudah keliru. Halo cuy, balik lagi bareng gue Dian. Nah, di video kali ini gue bakalan kenalin ke kalian sound recorder yang biasa gue pakai saat gue ngejob wedding ya cuy, buat menangkap atau buat merekam suara-suara yang ada di wedding. Dalam pembuatan sinematik video, tentunya kalian juga perlu yang namanya suara atau audio ya cuy. Nah, dan tentunya kalian juga pengen kualitas suara atau audio yang kalian rekam itu berkualitas dengan bagus. Dan tentunya kalian juga perlu yang namanya audio recorder atau alat untuk merekam suara. Gue bakalan bahas salah satu alat yang sering gue pakai saat gue ngejob wedding untuk menangkap suara saat acara berlangsung gitu cuy. Dan alat ini itu cukup worth it buat dibeli karena harganya cuma 50 ribuan aja cuy. Ya, harga 50 ribu emang bisa menangkap suara dengan kualitas yang bagus. Sedangkan sound recorder yang beredar di luaran itu harganya cukup mahal-mahal untuk kualitas yang bagus sih tentunya. Seperti brand dari Saramonic atau mungkin Sony contohnya gitu ya. Nah, dan kebayang gak tuh kalau misalkan kalian beli dengan harga 50 ribu, sedangkan sound recorder yang beredar di luaran sana itu dengan harga yang cukup mahal ya cuy. Yang mungkin beredar dengan harga 500 ribu ke atas, menyentuh ke harga jutaan gitu cuy. Apabila kalian videografer pemula dan membutuhkan suara dengan kualitas yang bagus, tapi kalian harus membeli sound recorder yang harganya cukup mahal. Dan gue berpikir kalau misalkan ada yang harganya lebih murah tapi menghasilkan suara yang bagus, kenapa gue nggak beli yang murah aja gitu kan. Tapi ini berlaku buat kaum yang mendang-mending. Dan misalkan kalian beli sound recorder dengan harga jutaan sedangkan alat ini cuma 50 ribuan, perbandingannya cukup jauh cuy. Nah, dan ini dia alat yang biasa gue pakai untuk merekam audio saat gue job weddingan. Di sini tertulis ASD atau Audio Signal Driver V2. Alat ini gue beli dengan harga di kisaran 50 ribuan ya cuy. Dan menurut gue ini cukup worth it banget buat kalian beli. Dan selain alat ini, kalian juga perlu mempersiapkan yaitu adalah HP Android. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan iPhone. Dan berhubung di sini gue ada HP Android yang udah nggak kepake, dan biasanya gue pakai HP Android ini untuk merekam suara dari si audio recorder ini cuy. Dan selain alat dan HP ini, kalian juga perlu yang namanya kabel RCA. Dan ya, ini dia kabel RCA. Kalian perlu banget kabel ini untuk menghubungkan si audio recorder ke mixer. Dan untuk kabel ini kalian bisa beli secara terpisah dan harganya cukup murah cuy. Kalau nggak salah sih ini cuma 10 ribu gitu. Kalian bisa beli di marketplace atau mungkin kalian bisa beli di toko elektronik terdekat gitu cuy. Dan sebagai opsi kalian juga perlu yang namanya converter cuy. Nah, ini dia converter. Kenapa kalian butuh converter? Ya siapa tahu si mamang-mamang mixernya itu nggak menyediakan slot untuk si kabel RCA cuy. Jadi kalian perlu menggunakan splitter ini buat masukin ke mixer si mamang-mamangnya itu. Tapi ini nggak terlalu terpakai sih, karena biasanya selalu ada slot kabel RCA yang tidak terpakai di mixer si mamang-mamang yang biasanya di hajatan gitu cuy. Nah, tapi sebelum gua bahas tentang cara penggunaannya, di sini gua bakalan bahas beberapa item yang ada di sound recorder ini. Yang pertama di sini ada slot untuk monitor in. Jadi kalian bisa memonitor si suara yang dikeluarkan dari audio recorder ke HP itu dari lewat sini cuy. Dan kalian bisa menggunakan handset untuk memonitor audio yang masuk ke HP kalian lewat audio recorder ini cuy. Dan di sini ada dongle setelan ya. Ini tuh berfungsi buat ngatur berapa intensitas atau sensitivitas suara yang bakalan dikeluarkan lewat audio recorder ini ke HP kalian cuy. Jadi takutnya nanti apabila suara yang dikeluarkan terlalu over, kalian bisa menurunkannya dengan memutar ke sebelah kiri cuy. Dan sebaliknya kalau misalkan kalian ngerasa suaranya terlalu pelan yang dikeluarkan dari audio recorder ini ke HP, kalian cukup memutarkan dongle ini ke sebelah kanan cuy, atau searah dengan jarum jam. Dan di sebelah sini ada dua slot juga. Ini tuh buat input stereo atau L dan R, kiri dan kanan ya. Dan slot ini tuh bisa kalian colokin ke kabel RCA yang tadi gue jelasin cuy. Jadi kalian bisa colokin ke sini, dan setelah kalian colokin kabel RCA ke sini, ujung kabel RCA yang satunya bisa kalian colokin ke mixer. Dan apabila di mixer tidak ada slot lagi untuk kabel RCA, kalian bisa menggunakan yang namanya converter ini cuy. Jadi si kabel RCA kita masukin ke sebelah sini, lalu si converter ini bisa kalian colokin ke slot earphone ataupun line out yang ada di mixer si mamang-mamang hajatan cuy. Dan apabila kabel RCA-nya sudah terpasang ke sound recorder ini, selanjutnya kalian cukup colokin si kabel ini ke slot headset yang ada di HP kalian cuy. Jadi kalian tinggal masukin aja ke sini, lalu kalian buka menu rekaman, dan selanjutnya kalian cukup merekam di HP, dan ya
audio sudah terekam. Karena berhubung ini HP, takutnya kan ada yang mencuri, karena kita nggak selalu liatin si HP kita ini di bagian mamang-mamang mixer. Biasanya gue minta tolong ke mamangnya buat nitipin HP ini cuy. Jadi gue titipin HP gue ke mamang mixer untuk dijagain. Ya, gue bakalan kasih dengar ke kalian suara hasil dari sound recorder ini selama gue pakai di beberapa job weddingan gue kemarin. Silahkan kalian dengar sendiri. Apakah suaranya bagus? Dan 3 lembaga dan tepuk tangan. Ika ucapkan terima kasih atas ilmu kehidupan yang telah Papa berikan kepada Ika. Dipersilakan untuk seluruh tamu undangan juga keluarga besar untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Sebelum kita melangsungkan prosesi inti, yaitu prosesi ijab dan kabul yang akan segera dilangsungkan. Mari kita saksikan bersama, ini dia prosesi ijab dan kabul antara Adinda Ika Nurul Hasanah dan juga Ananda Iqbal Nurul Fahri. Bagaimana pendapat kalian tentang suara yang dihasilkan dari sound recorder ini cuy? Oke cuy, buat kalian yang pengen beli alat ini, bisa kalian cek di deskripsi. Gue bakalan taruh link pembeliannya di Shopee. Ya mungkin cukup segitu aja tips gue di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen kalau misalkan kalian pengen bertanya apapun itu. Buat Dian, gue pamit undur diri.